Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi debugging. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Nama saya Aditya Bayu. Di sini saya sebagai moderator pada pemaparan materi di kali ini. Kita dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri. Lalu ada Mas Johansyah, Mas Rafael, dan Mas Yedi Rizdianto. Oke, di materi kali ini kita akan membahas mengenai suatu topik yang cukup menarik, apalagi bagi teman-teman yang ingin mendalami mengenai pengujian pada perangkat lunak ataupun software testing ya. Nah, materi kali ini kita akan membahas mengenai apa itu debugging. Nah, jadi langsung saja kita dengarkan kepada Mas Johansyah, waktu dan tempatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Debugging adalah proses menemukan dan memperbaiki bug atau kesalahan dalam kode sumber perangkat lunak apapun. Ketika perangkat lunak tidak berfungsi seperti yang diharapkan, pemrogram komputer memeriksa kode untuk menentukan penyebab kesalahan. Pemrogram komputer menggunakan alat debug untuk menjalankan perangkat lunak di lingkungan yang terkendali, memeriksa kode langkah demi langkah, dan menganalisis serta memperbaiki masalah. Keuntungan debugging dapat mendeteksi kesalahan lebih awal, dapat meminimalisir potensi kerawanan yang dapat menyebabkan aplikasi ditolak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perbaikan dapat dilakukan segera sebelum sistem diterapkan. Alasan melakukan debugging dapat segera melaporkan kesalahan sehingga kesalahan diketahui lebih cepat, memberikan informasi tentang struktur informasi dan interpretasi yang mudah. Debugging dapat membantu pengembang menghindari penggunaan kode pengujian tunggal yang rumit untuk menghemat waktu dan energi dalam pengembangan perangkat lunak. Kesalahan tidak debugging itu kesalahan sintaks, kesalahan semantik, kesalahan logika, kesalahan waktu proses. Kesalahan sintaks, kesalahan yang terjadi saat program komputer berisi kalimat yang salah eja. Kesalahan sintaks identik dengan kesalahan ketik atau manipulasi kata. Program tidak akan dikompilasi atau dijalankan jika mengandunggan kesalahan sintaks. Perangkat lunak pengedit kode biasanya menyoroti kesalahan ini. Nah, kesalahan logika terjadi ketika pemrogram salah mengartikan proses langkah demi langkah atau algoritma program komputer. Misalnya kode mungkin keluar dari loop terlalu cepat atau mengembalikan hasil jika maka yang salah. Kita dapat mengidentifikasi kesalahan logika dengan menelusuri kode untuk berbagai skenario I/O. Nah, kesalahan waktu proses disebabkan oleh lingkungan komputer tempat kode perangkat lunak dijalankan. Misalnya ruang disk tidak mencukupi atau stack overflow. Kita dapat memecahkan masalah kesalahan runtime dengan menempatkan pernyataan di blok try catch atau mencatat pengecualian dengan pesan yang sesuai. Oke, terima kasih kepada Mas Johansyah yang telah memaparkan materinya. Sebelumnya kita tadi sudah mengenal apa itu debugging. Nah, kenapa kita harus melakukan debugging? Apa manfaat kita melakukan debugging dan kesalahan-kesalahan apa saja sih yang terjadi ketika kita tidak melakukan proses debugging? Oke, selanjutnya kita akan membahas nih tentang bagaimana cara melakukan debugging. Tadi kan kita sudah membelajar secara teorinya debugging itu apa. Nah, sekarang kita akan belajar secara teknisnya mengenai bagaimana cara kita melakukan debugging. Oke, kepada Mas Rafael, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik. Lanjutkan saya. Bagaimana cara melakukan debugging? Memproduksi kesalahan atau bug. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mereproduksi bug dengan mendokumentasikan beberapa masalah bug yang sebenarnya. Tujuannya agar dapat memprioritaskan, memperbaiki bug dengan benar, akan mana yang belum selesai, mana yang siap diuji,
di berbagai perangkat dan usaha lain. Mana bug yang terjadi adalah identifikasi kesalahan atau bug. Mengidentifikasi bug terdiri dari merekam setiap bug perangkat lunak yang biasanya ditemukan saat pengujian program. Misalnya, memiliki kesalahan sintaksis. Menemukan lokasi kesalahan atau bug. Setelah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menemukan lokasi bug di dalam kode. Di sini, proses identifikasi harus dilakukan selama pengujian. Kesalahan kemudian dapat dideteksi. Meneliti kesalahan atau bug. Ini dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dan mungkin juga kode kesalahan berisi kesalahan lain yang mengalami dampak kesalahan selama proses debug. Dalam membuktikan hasil analisis kesalahan atau bug, hasil analisis kesalahan membuktikan adanya kesalahan tambahan. Sebelum melakukan debug, harus dibuktikan atau diverifikasi ulang bahwa tidak ada bug lain dalam perangkat. Misalnya, menulis pengujian otomatis atau kesalahan menggunakan kerangka pengujian. Debugging semua kesalahan atau bug. Jika Anda menemukan lebih dari satu kesalahan, jika harus terlebih dahulu mengumpulkan semua tes, ada unit test yang ingin kita perbaiki. Setelah itu, uji coba dijalankan semua kode yang ingin Anda perbaiki dan pastikan semuanya lolos uji. Selanjutnya, memperbaiki dan validasi skrip. Pastikan semua tambalan diambil, lalu tulis lebih. Jangan melihat semua. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Rafael yang telah memaparkan materinya mengenai bagaimana cara kita melakukan proses debug. Oke, kita next. Selanjutnya mengenai metode debugging. Tadi kan kita sudah belajar secara teknis. Nah, ini kita belajar mengenai metode apa yang biasanya digunakan untuk mendebug suatu perangkat lunak atau software. Oke, untuk materi metode debugging ini akan dibahas oleh Mas Yedi Rizdianto. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Ada metode debugging. Metode debugging ada metode yaitu debugging dengan brute-force, dan yang kedua debugging dengan backtracking, yang ketiga debugging dengan elimination. Debugging brute-force adalah isolasi penyebab error. Brute force hanya dilakukan bila mana, dan yang ketiga dengan menggunakan filosofi biarkan komputer menemukan error terjadinya kalori dan lain-lain. Diharapkan di mana pada kekacauan informasi yang dihasilkan akan ditemukan menuntun ke penyebab dari suatu error. Feedback adalah cukup umum di gram kecil, mulai skor menjadi 4 ini dan jumlah baris kode, jumlah yang dibacakan semakin besar. Elemen proses adalah manifestasi induksi dan elimination adalah manifestasi induksi atau deduksi dan menggunakan konsep binary partitioning. Data yang berhubungan dengan error di organisasi untuk mengisolasi penyebab yang potensial. Debugging dengan cause elimination tersebut. Sebagai alternatif, suatu daftar dari semua kemungkinan penyebab dikembangkan dan
lakukan tes untuk menghilangkan tiap kemungkinan tersebut. Jika tes inisial mengindikasikan bahwa suatu bagian hipotesa penyebab terlihat berpotensi dapat dibentuk dalam rangka untuk mengisolasi bug. Ya, oke, terima kasih kepada Mas Yedi Rizdianto atas pemaparan materinya mengenai metode debugging. Ya, pada kesimpulan pembahasan kita kali ini mengenai debugging, dari hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan mengenai debugging, peneliti mendapatkan kesimpulan yang pertama, debugging sangat penting dilakukan dan mendeteksi kesalahan lebih awal. Dapat meminimalisir potensi kerawanan yang dapat menyebabkan aplikasi ditolak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perbaikan dapat dilakukan segera sebelum sistem diterapkan dengan menggunakan beberapa metode yang ada di antaranya yaitu brute force, backtracking, dan cause elimination. Ya, mungkin cukup sampai sini pembahasan kita di kesempatan kali ini tentang materi debugging. Tadi kita sudah ketahui tentang debugging, apa itu debugging, manfaat kita menggunakan debugging, terus ada bagaimana cara kita melakukan debugging dan metode apa yang kita gunakan untuk melakukan debugging. Oke, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih nih kepada teman-teman dari kelompok 13 yang sudah memaparkan materinya yang sangat luar biasa lah untuk sebagai bekal kita, menambah bekal kita dalam kita melakukan pengetahuan kita, menambah pengetahuan kita mengenai software testing. Ya, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dari kita kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.